Selamat malam para mahasiswa sekalian, saya akan mengajak Anda untuk mendalami sekali lagi Il Principe. Teksnya ada di tangan saya, ini dalam bahasa Inggris, tentu kita lihat tipis. Dan juga saya memiliki teks dalam bahasa aslinya sebagaimana ditulis oleh Machiavelli dalam bahasa Italia pada tahun itu. Pada tahun itu tentu berbeda dengan bahasa Italia saat ini yang tidak mudah bagi pembelajar dari bahasa yang berbeda. Nah, perlu diketahui bahwa Il Principe sekali lagi menjadi buku tipis yang sangat terkenal karena konsep-konsep yang seringkali penting untuk diketahui terkait dengan politik modern. Dikatakan bahwa misalnya Benito Mussolini, seorang tiran dari Italia, itu dia sangat membaca Niccolo Machiavelli, Il Principe atau The Prince tentu saja dalam bahasa aslinya dari sendirinya. Kemudian selain itu juga Lenin atau Hitler disebut-sebut juga sebagai para politikus yang membaca teks Il Principe. Tetapi dalam studi-studi modern dikatakan bahwa Machiavelli itu tidak sejelek seperti yang dikira orang. Dia bukan penganjur kekerasan, dia juga bukan penganjur absolutisme, kekuasaan, dia juga bukan penganjur kenaifan terkait dengan relasi filsafat teologi. Nah, barangkali akan menjadi lebih berguna bagi kita untuk mengerti konteks dari Machiavelli pada waktu menulis Il Principe. Kita tahu Machiavelli dengan mudah kita bisa lihat lahir tahun 1469 dan wafat tahun 1529 kalau saya tidak keliru. Oh maaf, 27, 527. Nah, pada waktu usia dia 29 tahun, Machiavelli terpilih menjadi sekretaris dari Republik Firenze. Nah, Republik Firenze, jadi ini kata yang kita harus mengerti dengan baik bahwa kota Firenze itu epicentrum dari yang disebut Renaissance. Bagi kita, Renaissance atau Rinascimento atau dalam bahasa Prancis Renaissance, ya, itu artinya kelahiran kembali. Kita tentu mau mengatakan apa yang lahir kembali. Ya. Yang lahir kembali adalah apa yang disebut dengan filsafat Aristotelianisme dan Platonisme. Jadi konsep-konsep yang diurai di dalam filsafat Yunani kuno dibawa ke dalam suatu gerakan yang tidak hanya terkait dengan filsafat, tapi juga seni, arsitektur, sastra, dan sebagainya. Nah, di Firenze itu ada begitu banyak tokoh yang mereka itu memiliki dalam tanda kutip keunikan dan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan seni, budaya, literatur, ya, arsitektur, dan seterusnya. Nama-nama seperti Botticelli, Brunelleschi yang membangun Duomo di Firenze itu yang sangat terkenal dan kemudian juga menjadi prototipe dari gereja Vatikan Santo Petrus. Kemudian ada Botticelli, ya, Botticelli yang seorang pelukis terkenal yang lukisannya antara lain kelahiran dari Venus, ya, dan seterusnya. Ada banyak sekali, ada Michelangelo tentu saja, dan dari sendirinya kita tahu pada waktu itu Italia benar-benar disuburkan oleh talenta-talenta seni yang masih kita bisa nikmati sampai hari ini, baik di Italia maupun juga dibawa di Louvre di Paris. Nah, jadi konteks dari Firenze ini ialah Firenze sebuah kota yang brila, yang bersinar, bercahaya dengan berbagai macam talenta. Nah, sudah sangat lama sebelum Machiavelli ambil bagian di dalam politik, yaitu tahun 1498 ketika dia
dipilih menjadi sekretaris dari Republik Firenze. Sekali lagi, pada waktu itu Firenze sebelumnya dikuasai selama 70 tahun, katakanlah begitu, oleh keluarga de Medici, salah satu keluarga terkenal yang berpengaruh juga pada gilirannya dalam sejarah gereja. Nah, jadi dengan kata lain, Niccolo Machiavelli adalah seorang yang memiliki pengalaman politik. Dan waktu itu menjadi semacam, dalam tanda kutip, kayak pemimpin atau menteri atau bagaimana, atau diplomat yang mengurusi militer Republik Firenze. Kata Republik Firenze itu mengatakan bahwa Italia pada zamannya itu ada banyak sekali kekuasaan-kekuasaan atau principalities. Nah, pada waktu Machiavelli ambil bagian di dalam politik, Firenze Republik. Tetapi buku Il Principe itu ditulis ketika dia terdepak dari panggung politik. Nah, jadi ditulis pada tahun 1513. Pada waktu itu, Republik Firenze kembali dikuasai oleh keluarga Medici atas bantuan dari Paus yang juga sesungguhnya dia adalah anggota keluarga dari Medici itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa menarik buku Il Principe ini ditulis dan disebutkan kepada Lorenzo the Magnificent, de Medici. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Lorenzo the Magnificent itu bukan Lorenzo the Magnificent yang telah meninggal, tetapi ini adalah cucu dari Lorenzo the Magnificent. Jadi seringkali disebut Lorenzo il Magnifico II. Nah, Jean-Jacques Rousseau membaca juga buku Il Principe ini. Dia berkata bahwa buku ini istimewa karena buku ini merupakan instruksi kepada raja, kepada pemimpin Firenze. Tapi orang harus mengerti dengan baik bahwa dedikasi terhadap Lorenzo Magnifico II tadi itu sesungguhnya dalam tanda kutip ya itu salah satu cara penulis waktu itu. Seperti misalnya kalau dalam kekristenan ada Injil Lukas, itu di situ ada dedikasi dari penulis. Penulis Injil Lukas menulis kabar gembira ini untuk Theophilus misalnya. Siapa Theophilus itu seringkali kita tidak tahu atau tidak terlalu penting. Nah, dalam Il Principe, dedikasi buku ini itu tidak menunjuk kepada pemimpin yang nyata pada waktu itu. Sebab kalau pemimpin itu nyata, maka yang disebut nama tadi itu, Lorenzo II, itu dia lahir tahun 1492, dengan kata lain dia masih berumur 10 tahun. Jadi tidak mungkin Niccolo Machiavelli menulis untuk seorang pemimpin yang waktu itu sedang melakukan tugasnya sebagai seorang raja di Firenze. Nah, ini suatu konteks pertama yang saya kira harus diketahui. Yang kedua, konteks kedua adalah bahwa Renaissance itu sungguh-sungguh revolusi di dalam sejarah Eropa bahkan, dan istimewanya tentu saja sejarah Italia dan juga sejarah gereja. Nah, seperti juga para pelukis ya, yang mereka semua itu revolusioner dalam bidangnya, dan kemudian Brunelleschi juga revolusioner dalam bidang arsitektur. Leonardo da Vinci juga bisa dikategorikan
revolusioner dalam bidang matematika, tidak hanya dalam bidang seni, ya. Kemudian juga Michelangelo dan seterusnya yang mengeksplorir lukisan tubuh manusia yang begitu indahnya. Nah, pada gilirannya Niccolo Machiavelli sebagai salah satu tokoh dari Renaissance, dia juga mengemukakan ide-ide yang brilian, yang revolusioner dalam filsafat politiknya. Karena itu menjadi penting untuk mengerti betapa Il Principe sebagai sebuah buku filsafat politik itu sungguh-sungguh baru pada waktu itu. Nah, seperti yang pernah saya katakan, salah satu kebaruan dari Il Principe adalah terletak pada perspektif realisme. Realisme mengatakan suatu konsep bagaimana penulis merekonstruksi detail tentang bagaimana menjadi penguasa, bukan berdasarkan kepada suatu idealisme, cita-cita, bagaimana baiknya, bagaimana indahnya dari yang disebut tugas sebagai seorang pemimpin. Tetapi Machiavelli menulis buku ini bagaimana seorang pemimpin harus melakukan tugasnya sebagai penguasa. Dari sebab itu antara lain supaya jangan mudah diserang, ya, supaya jangan mudah ditipu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti nasib Firenze pada zamannya, di mana tahun 1494 Firenze diserbu oleh Raja Prancis Charles III, seingat saya, yang bekerja sama dengan Sforza, keluarga Sforza, keluarga yang noble family di Milan, ya, dan demikian mengakhiri kekuasaan Lorenzo di Medici. Walaupun kemudian kita tahu pada tahun 1513 keluarga Medici mengambil alih kembali, katakanlah begitu, kekuatan di Firenze. Nah, para mahasiswa sekalian, inilah satu dua poin yang terkait dengan konteks yang menjadi sangat penting, bahwa Niccolo Machiavelli menulis buku, satu berdasar kepada pengalaman nyata bagaimana supaya Firenze menjadi principalities yang kuat. Kedua, Niccolo Machiavelli sebagai salah satu tokoh yang penting dalam Renaissance, dia juga memiliki kekasan yang revolusioner dalam perspektif filsafat politik. Sebagaimana para pelukis, para sastrawan, arsitek, dan seterusnya yang semuanya juga memiliki kontribusi revolusioner dalam bidangnya masing-masing. Konteks ini membawa kepada kita sebuah kesadaran bahwa Il Principe tidaklah sejelek seperti yang dikira orang. Il Principe tidaklah senaif seperti yang dimengerti oleh para tiran. Il Principe adalah sebuah buku yang menjadi poin penting untuk kita pahami. Dan karena itu saya kira banyak sejarawan filsafat politik memandangnya sebagai salah satu pergeseran penting dari klasik kepada filsafat politik modern. Dan hingga hari ini kita tahu dengan baik para politikus dan penguasa dunia harus juga berpegang teguh kepada kesadaran-kesadaran nyata, kepentingan-kepentingan nyata, kepada perspektif yang realis, bukan perspektif yang idealis.